Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas ya atau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya teman-teman ya. Karena sudah lama sekali saya tidak bikin video yang berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah sering sekali saya bahas ya, karena mungkin banyak sekali nih pendatang baru yang mungkin belum sempat melihat video saya atau menonton video saya ya. Jadi nggak apa-apa saya ulang-ulangi lagi saja ya, untuk teman-teman yang lainnya mungkin bisa menyimak ya, supaya teman-teman itu tidak merasa sendirian dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan akan saya jawab sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami saja ya teman-teman ya. Jadi abaikan dulu nih background di belakang saya ya, karena dimanapun tempat saya berada ketika saya mau bikin video motivasi, saya tidak harus di tempat-tempat yang mungkin di studio atau dimanapun jadi ya teman-teman, dan semoga bermanfaat ya. Jadi untuk pertama ini dari akunnya Ashdar Syair ya. Assalamualaikum bang, serasa mau pingsan, terus kayak ngos-ngosan, takutnya saya pingsan sementara beraktivitas. Ini maksudnya gimana ya? Oke. Assalamualaikum bang, serasa mau pingsan, terus kayak ngos-ngosan, takut saya pingsan aku sementara beraktivitas. Oke teman-teman, perasaan mau pingsan ya, perasaan mau pingsan, terus nafas itu ngos-ngosan ya, ketika beraktivitas itu lebih mudah capek ya, cepat capek gitu. Itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat wajar sekali. Karena apa teman-teman ya? Karena sebagian besar orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau beraktivitas itu cepat sekali itu capek ya, cepat sekali itu ngos-ngosan ya teman-teman ya. Walaupun aktivitasnya itu cukup ringan, menurut saya itu waktu itu saya juga seperti itu ya. Aktivitas itu ringan, hanya jalan-jalan kaki aja gitu ya, atau nyapu ngepel di ruangan rumah gitu, atau bersih-bersih di samping rumah. Intinya segala aktivitas ya yang berhubungan dengan badan kita itu bergerak, itu kita mudah capek ya. Itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali. Tapi nggak apa-apa teman-teman, terus aja dilatih, karena nanti perbaikannya itu bertahap ya teman-teman, bertahap. Dan rasa mau pingsan itu ya teman-teman, itu juga uh, umum dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Masuk saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan panik ya, jangan cemas gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika kondisi dari gangguan asam lambung sama gangguan GERD-nya sama anxiety-nya itu juga semakin membaik, sensasi-sensasi seperti itu akan mengikuti membaik juga ya, akan hilang ya teman-teman ya, insya Allah ya. Teman-teman itu nanti juga akan merasakan yang enak lagi gitu ya. Dan menurut pengalaman saya ya, rasa mau pingsan, terus rasa seperti tiba-tiba blank seperti itu juga nanti lama-lama akan membaik ya teman-teman. Dan rasa pingsan itu hanya perasaan saja ya, tiba-tiba badan ini seperti melayang gitu kayak mau pingsan, tapi tidak terjadi pingsan ya teman-teman ya. Pengalaman saya itu tidak pernah terjadi pingsan ya. Tetap sabar dalam kondisi tiba-tiba teman merasakan itu, tetap sabar, tenang, rileks. Kalau memang teman-teman itu belum makan, makan dulu ya, minum air hangat dulu. Pokoknya dibikin rileks saja walaupun itu susah ya. Tetap berlatih ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nur Fitriani. Oke. Sekarang badan terasa ngilu-ngilu bang, sensasinya ganti-ganti. Yang ini membaik, timbul sensasi lain. Apakah memang seperti ini bang? Ya, yang saya rasakan seperti itu. Dalam proses, dalam masa pemulihan ya, kita itu merasakan sesuatu hal yang menurut kita sebenarnya sudah membaik ya, tiba-tiba itu datang lagi sensasi lain lagi, sembuh yang ini, datang lagi yang lain lagi. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu nggak apa-apa, diwajarin saja ya. Kita harus berpikir wajar. Karena apa? Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu belum 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 sembuh sepenuhnya ya, karena masih masa pemulihan. Bukan berarti tidak membaik ya, itu sudah membaik sebenarnya, karena kita sudah merasakan yang enak gitu ya, tapi kok muncul lagi sensasi lagi gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman, memang itu prosesnya, itu memang seperti itu gitu ya. Jadi nggak usah patah semangat gitu, memang itu prosesnya. Yang saya alami pun seperti itu teman-teman, selalu berpindah-pindah gitu. Ketika sudah tidak merasakan sensasi A,
timbullah sensasi B. Tidak merasakan sensasi A dan B, timbullah sensasi C. 2 hari enak, 1 hari tidak enak. 3 hari enak, 1 hari tidak enak. Itu sudah umum sekali dan itu sudah sangat wajar sekali ya teman-teman. Saya dulu juga merasakan hal seperti itu. Nah, di saat posisi seperti ini atau di fase seperti ini, teman-teman itu harus banyak sabar ya. Karena kalau tidak sabar ya teman-teman itu nanti akan terjebak ke memikirkan itu terus gitu ya. Memikirkan itu terus, nanti malah teman-teman itu semangatnya itu berkurang, dan ini sesuatu hal yang menurut saya itu merugikan kalau teman-teman itu tidak ada semangat lagi gitu ya. Jadi intinya tetap semangat. Saya pun mengalaminya seperti itu ya. Nanti ketika kondisi asam lambung kita gitu ya sudah normal lagi gitu, gangguan GERD-nya juga itu sudah pulih lagi ya, itu nanti sensasi-sensasi itu akan hilang satu demi satu, itu akan hilang. Dan kapan hilangnya kita memang tidak menyadarinya atau kita tidak kerasa ya teman-teman ya. Nanti tiba-tiba sudah tidak merasakan hal seperti itu lagi ya. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat. Jika teman-teman merasakan hal seperti itu sesuatu hal yang wajar. Memang gangguan asam lambung, GERD dan anji itu kadang muncullah sensasi seperti itu ya teman-teman, atau kondisinya juga kadang seperti itu. Oke, lanjut lagi. Dari siapa lagi ini ya? Oke, dari akunnya Toeng Aswin ya. Bang, kenapa tenggorokan saya sakit? Terus kepala serasa aneh, datang sensasi mau pingsan, kayak tidak nyata. Oke, ini mungkin seperti yang ditanyakan tadi di atas ya, ditanyakan sebelumnya. Jadi tenggorokannya sakit. Kalau tenggorokan sakit ya teman-teman, kalau tenggorokan sakit, menurut pengalaman saya ya, tenggorokan sakit biasanya itu kita itu ada radang ya. Radang itu ditimbulkan bisa saja karena asam lambung kita itu naik ya ke kerongkongan gitu ya. Bisa saja diakibatkan oleh makanan yang kita konsumsi. Mungkin ada makanan yang pedas atau bersantan atau terlalu berminyak, atau makanan-makanan yang dengan penyedap rasa yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan tenggorokan kita itu sakit atau terjadi peradangan. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak usah khawatir teman-teman ya. Biasanya tenggorokan sakit seperti itu juga nanti akan membaik ya, seiring kondisi gangguan asam lambung kita itu sudah membaik, itu nanti sensasi-sensasi tenggorokan sakit itu juga akan membaik ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu kondisi asam lambungnya sedang tinggi ya, usahakan teman-teman itu hindari makanan yang berminyak ya, bersantan ya, pedas ya, terlalu kecut, atau minuman-minuman yang menimbulkan asam lambung kita itu berlebihan gitu ya, atau memicu asam lambung kita itu naik ya. Dan untuk posisi tidurnya ya teman-teman ya, tetap menggunakan bantal yang lebih tinggi, karena biasanya ini asam lambung naik itu terjadi di malam hari ya teman-teman, pada saat kita tidur. Jadi penting sekali untuk teman-teman tetap menjaga posisi tidurnya dengan bantal yang agak tinggi ya teman-teman. Oke, tetap semangat ya. Kita lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini ya? Aduh, mana ini? Apalagi ini ya? Dari Lasmiyati, akunnya Lasmiyati. Purworejo hadir, semoga pasnya dengan dan keluarga sehat selalu, amin. Mendapatkan berkah umur dan rezeki, amin. Bener banget mas, 3 hari enakan, 1 hari muncul sensasi lagi. Kemarin puasa 1 bulan baik-baik saja, ini kamu lagi perut panas, ulu hati nyeri. Oke teman-teman ya, ini akan saya bahas, ini masih berhubungan dengan puasa ya. Jadi untuk teman-teman ya, ada beberapa termasuk saya ya teman-teman ya, termasuk saya. Ada beberapa yang memang ketika berpuasa itu merasakan badan kita itu nyaman ya, badan kita itu nyaman, tidak ada sensasi yang keluar. Tapi setelah berpuasa itu terasa terjadi seperti tidak nyaman ya, tidak nyaman, seperti timbul lagi sensasi seperti itu gitu ya. Dan yang pernah saya alami adalah dulu itu pada saat saya teratur makan ya, ini hubungannya dengan puasa. Kalau puasa itu makannya kan teratur ya teman-teman ya. Jadi pada saat pagi itu sahur ya, pada saat pagi itu sahur, terus nanti
buka itu jam sudah jam buka ya itu teratur seperti itu kondisi badan kita itu enak gitu ya. Tapi ketika makan kita itu tidak teratur lagi ya, dalam kondisi kita itu masih di fase pemulihan ya teman-teman, itu biasanya akan timbul sensasi-sensasi gitu ya teman-teman. Jadi ada sebagian orang itu memang pada saat di bawah puasa itu enak ya teman-teman ya. Jadi intinya pas pada saat saya alami adalah yang berhubungan dengan puasa ini ya teman-teman ya, itu adalah makan yang teratur gitu ya. Dalam makan itu yang teratur, dan itu akan menimbulkan cukup ini teman-teman ya, cukup cukup membantu kalau menurut saya ya. Jadi itu menimbulkan badan kita itu terasa enak gitu ya teman-teman, terasa enak ya. Dan ada juga yang memang nggak cocok atau belum cocok dengan puasa karena kondisinya itu kondisinya itu belum memungkinkan ya. Pada saat dulu saya juga pernah tidak puasa karena memang wah luar biasa sekali gitu ya luar biasa sekali gitu, jadi sampai belum berani puasa ya. Dan nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah membaik ya teman-teman, dan coba teman-teman bawa puasa dan ternyata malah lebih enak ya, itu ya bagus diteruskan. Alhamdulillahirobbilalamin. Maaf teman-teman, bersin ya, ini debu gitu ya, debu. Oke teman-teman ya, jadi kemarin puasa 1 bulan baik-baik saja, ini kambuh lagi, perut panas, ulu hati nyeri. Itu menurut saya itu teman-teman itu coba amati ya, bisa terjadi ulu hati nyeri gitu ya, panas dalam, atau mungkinnya berhubungan dengan perut. Biasanya kalau yang berhubungan dengan perut itu ada makanan-makanan tertentu ya, makanan-makanan tertentu yang mungkin belum cocok ya teman-teman, mungkin belum cocok di lambung teman-teman, dan mengakibatkan ya terjadi produksi gas yang berlebih ya, atau asam lambung yang berlebih, terus sampai dengan naik sampai ke kerongkongan, dan itu mengiritasi bagian kerongkongan ya. Jadi kalau di rasa-rasa itu, di ulu hati itu rasa nyeri karena banyak gas gitu di dalam gitu ya. Jadi kemungkinan seperti itu ya teman-teman ya. Tetap semangat aja teman-teman. Nanti juga insya Allah juga akan membaik ya. Amati saja dulu. Ini pemicunya apa gitu. Apakah beberapa hari kemarin saya itu salah makan atau telat makan ya, atau ada makanan-makanan yang dikonsumsi itu memang belum cocok ya. Coba diamati ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke mana ini? Ada yang nanya lagi, siapa? Dari akunnya Adnan Munas ya. Saya sudah 8 bulan pantang, sensasi sudah banyak berkurang, cuman kambuh-kambuhan. Sekarang tinggal keliengan yang masih menjengkelkan, masih menetap. Oke teman-teman, berhubungan dengan keliengan ini saya sudah banyak sekali bikin video tentang keliengan ya. Jadi untuk keliengan ya, keliengan sendiri teman-teman, yang saya rasakan itu keliengan itu adalah terakhir itu sembuhnya ya teman-teman ya. Dari berbagai macam sensasi yang sudah pernah saya alami, itu keliengan itu kan yang paling awet ya, dan itu sembuhnya itu juga paling terakhir gitu ya, atau paling lama gitu ya. Karena ya saya nggak tahu pastinya karena apa, tapi ketika kondisi asam GERD kita beserta anxiety-nya itu sudah membaik ya teman-teman ya, itu nanti rasa keliengan itu juga akan membaik ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat ya teman-teman ya. Ini saya ada perlu ya, jadi sementara sudah dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya, lain kali disambung lagi ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipanggil teman.